bersama saya Arli Apriliadi dengan NIM 1906142. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia, yaitu mengenai kurangnya partisipasi politik pada kaum disabilitas. Maka dari itu, untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk mari simak video ini sampai akhir. Partisipasi politik dapat dimaknai sebagai keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, teman-teman, lantas apa sih yang dinamakan dengan partisipasi politik? Jadi, partisipasi politik ini merupakan keikutsertaan warga atau masyarakat dalam berbagai proses politik. Ramlan Subargi mengatakan bahwa partisipasi politik ini sebagai bentuk keikutsertaan warga ataupun masyarakat yang biasanya dapat menentukan segala keputusan yang tentunya akan menyangkut pada kehidupannya sendiri. Nah, teman-teman, bahwa partisipasi politik ini merupakan hal yang tentunya sangat penting dalam politik itu sendiri, dan biasanya berwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat, dan tentunya partisipasi politik ini harus disesuaikan dengan nilai dan juga norma yang berlaku. Partisipasi politik yang baik ini akan terwujud pada masyarakat yang tentunya sudah mapan. Dan juga keikutsertaan dalam pemilu merupakan salah satu bentuk dalam partisipasi politik itu sendiri. Maka tentunya sangat mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat, terkhusus juga pada seluruh masyarakat yang tentunya memiliki keterbatasan. Di antaranya adalah para penyandang disabilitas. Nah, teman-teman, harus kita tahu bahwa penyandang disabilitas ini merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang tentunya memiliki hak yang sama untuk menyalurkan partisipasi politiknya. Dan seperti kita tahu bahwa disabilitas ini merupakan orang yang tentunya menjadi bagian dari warga Indonesia itu sendiri yang tentunya berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik. Kaum disabilitas ini juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan tentunya peran yang sama sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu sendiri. Namun, pada kenyataannya, hak-hak kaum disabilitas dalam partisipasi politik ini masih sangatlah rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang bisa mereka gunakan untuk membantu mereka dalam mengikuti tahap-tahap, baik itu tahap pemilu ataupun proses politik yang lainnya, seperti mulai dari tahap persiapan, masa kampanye, masa pencoblosan, masa pra-pemilu, yang tentunya akan mengakibatkan kurangnya tersalurkan aspirasi kaum disabilitas itu sendiri, sehingga mereka memiliki keterbatasan ataupun memiliki ketidakinginan untuk berpartisipasi pada politik itu sendiri atau dalam pemilu itu sendiri. Nah, teman-teman, ketika kita ingin memahami masalah kaum disabilitas, tentu tidak boleh lepas dari perspektif ideologi. Di beberapa tempat di Indonesia, semisal partisipasi politik kaum disabilitas dalam pemilu ini masih cenderung rendah, di mana Komisi Pemilihan Umum atau KPU Solo ini misalkan membuktikan bahwa tingkat partisipasi kaum disabilitas ini sangatlah rendah, di kisaran 38,25% di pilkada pada tahun 2015. Tentunya hal ini dikarenakan sosialisasi yang belum menyeluruh di akar rumput dan dinilai menjadi problem utama rendahnya tingkat partisipasi kaum disabilitas itu sendiri.
Lantas, apa sih yang menjadi solusi untuk kita memecahkan masalah ini? Tentunya tantangan ke depan pemilu inklusif dan juga political literasi haruslah dilakukan, di mana hal ini bertujuan untuk melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. KPU ini perlu menjamin dua hal, yakni yang pertama adalah pemungutan suara yang tentunya nyaman dan aman, dan pengaturan pemungutan suara yang tentunya melayani semua tipe pemilih tanpa kecuali, atau pengaturan pemungutan suara secara inklusif. Dan yang kedua, teman-teman, pemilu yang inklusif ini masih menjadi tantangan untuk kita semua tentunya. Tentu melalui pendidikan inklusif bisa menjadi titik dobrak di mana well educated and well informed disabilitas akan memperkuat dan juga memperkokoh partisipasi mereka dalam politik itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan pada vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih dan semoga semua rakyat Indonesia dapat melaksanakan kewajibannya serta memperoleh haknya, terutama hak dalam berpolitik. Terima kasih. Wa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.